Namaku Adit, siswa kelas 11. Beberapa bulan lalu aku dan keluargaku pindah rumah dinas ke sebuah daerah di selatan Bandung. Aku memang cukup sering pindah rumah mengikuti dinas ayahku. Dan baru pertama kalinya aku tinggal di Bandung. Pindahan memang satu hal yang sebenarnya tidak aku sukai. Tapi mau bagaimana lagi? Pada akhirnya aku harus beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman, dan rumah yang baru. Rumah yang akan kami tinggali selama di Bandung itu bisa dibilang rumah yang tidak mewah. Ketika sampai di rumah dinas ayah, rumah itu terlihat tampak tua. Dikelilingi pagar besi berkarat dan semak liar yang sudah menjulur ke jalan masuk. Dibandingkan dengan rumah-rumah sebelumnya, ini sih yang paling kacau menurutku. Tapi ibuku bilang nanti kalau sudah dibersihin pasti enak. Aku diam saja. Entahlah, aku rasa di rumah itu aku bisa merasakan hal yang tidak mengenakan. Udara di sana terasa padat. Sulit untuk menjelaskannya, tapi seperti ada sesuatu yang menahan nafasmu saat masuk ke dalam rumah itu. Rumah pun dibersihkan. Dan beberapa hari kemudian kami pun tinggal di rumah itu. Tak ada hal aneh sebenarnya. Saat malam pertama aku tinggal di sana, beberapa minggu berlalu kami mulai terbiasa. Sampai satu malam, saat itu ayah dan ibu harus keluar kota karena urusan mendadak dengan saudaranya. Dan meninggalkan aku sendirian di rumah itu. Sebenarnya aku sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, ditinggal sendirian di rumah. Mereka pun pergi, mengisi kekosongan. Daripada bosan, aku pun bermain game. Waktu berlalu, jam 1:30 pagi aku masih terjaga. Lampu kamarku mati, hanya saja monitor laptop yang sedang kumainkan cukup menerangi kamarku. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas plafon rumahku itu.
Aku sempat berpikir itu suara tikus. Tapi setelah didengarkan, lebih seksama memang seperti langkah kaki. Berat, seperti langkah orang dewasa. Ku dengar langkahnya semakin mendekat dari arah dapur. Sudahlah. Aku pun masang headset, mencoba mengabaikannya. Lanjut bermain game, sampai tiba-tiba laptopku nge-hang. Lah, ngapa nih? Nge-hang sih. Dan tiba-tiba laptopku mati. Laptop tidak menyala. Dan ketika itu suasana kamarku menjadi gelap seketika. Karena pencahayaan awalnya hanya dari nyala monitor laptopku. Ketika aku akan beranjak untuk menyalakan saklar lampu, tiba-tiba terasa seperti ada seseorang yang ada di dalam kamarku. Rasanya di pojok ruangan itu ada orang. Badannya tidak terlalu tinggi, dan meskipun gelap sebenarnya, mataku masih bisa melihat ke sekitar. Dan cukup jelas di pojok ruangan ada seseorang yang berdiri melihat ke arahku. Aku buru-buru berlari ke arah saklar lampu, dan ketika ku nyalakan, tidak ada siapa-siapa. Di pojok itu tidak ada apa-apa. Mungkin hanya halusinasiku saja. Aku pun berjalan ke arah tempat tidur, mencoba untuk tidur. Memaksakan mata terpejam. Sampai sekitar jam 3 pagi, aku mendengar suara lagi. Sekarang terdengar dari balik tembok kamar. Ada suara garukan pelan seperti kuku yang menggaruk-garuk di dinding. Aku coba untuk pura-pura tidak mendengarnya. Sampai terdengar suara menggeram. Dari arah dinding kamarku itu. Suaranya seperti nafas berat yang lebih terdengar seperti suara geraman. Aku pun membuka mataku. Dan ketika ku lihat ke arah sudut kamarku, astaga!
Berdiri di pojok kamarku, satu sosok yang terlihat cukup jelas olehku. Tangannya panjang, hitam legam seperti ranting gosong, dengan kuku yang tajam, dan terlihat jarinya lebih dari 5 yang menggaruk-garuk tembok. Wajahnya tidak manusiawi, kulitnya seperti arang terbakar, matanya bolong, tidak ada bola matanya, hanya rongga hitam yang dalam, dan terlihat mulutnya menganga dengan lebar dan memperlihatkan giginya yang bertaring sambil tersenyum ke arahku. Terdengar kembali suara geramannya yang kini terdengar seperti menertawaiku. Aku menjerit sejadi-jadinya, tapi entah kenapa tak ada suara yang keluar dari mulutku. Sampai sosok itu pun terlihat semakin tinggi, semakin besar, berjalan gontai ke arahku, dan mulutnya menganga sangat lebar seperti akan memakanku. Dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun di lantai kamar dengan tubuh yang sangat lemas. Bajuku basah dengan keringat. Pagi itu orang tuaku terlihat sudah pulang. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami semalam. Ayah terdiam ketika mendengar cerita itu. Katanya ayah sempat mendengar rumah itu dulunya bekas rumah jaga milik seseorang yang tidak perlu disebutkan namanya. Terjadi satu insiden di mana tabung gas meledak dan memakan korban jiwa di dapur rumah itu. Api memang tidak melahap habis rumah itu, hanya bagian dapur saja, karena untungnya api bisa dipadamkan. Setelah kejadian itu, keluarga yang tinggal di rumah itu pindah. Dan konon, warga sering melihat sosok bayangan hitam yang mondar-mandir di rumah itu. Yang warga yakini itu adalah sosok korban insiden yang terjadi di rumah itu.
Namaku Prila. Aku mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas di Bandung. Kosanku berada di daerah Bandung Utara, yang letaknya sangat strategis menurutku. Selain dekat dengan kampus, banyak sekali pedagang di sekitarnya. Dan tentu saja, banyak pula orang yang berlalu lalang di depan kosanku. Aku ingat sekali, malam itu adalah malam Jumat. Tubuhku sangat lelah. Usai membersihkan badan, aku langsung menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Entah baru berapa menit tertidur, aku mendengar suara orang membangunkanku. Kak, bangun. Kak, bangun, Kak. Dalam hati aku bergerutu. Berisik banget sih. Dan tanpa membuka mataku, aku menghiraukan suara itu dan mencoba kembali tidur. Tapi suara itu makin jelas berdengung di telingaku. Kak, bangun. Kak, bangun. Aku mau pulang. Bangun, Kak. Semakin aku abaikan, suara lirih itu kian terdengar jelas. Dengan nada yang memelas dan sedikit terisak. Aku langsung membuka mataku dan melihat ke sekeliling kamar. Terdengar suara dari depan kamarku. Ketika aku buka pintunya, terlihat seorang anak kecil. Seorang anak perempuan di depan kamarku. Siapa ini? Apa mungkin ini saudara tetangga kosanku? Aku sempat kaget. Takutnya ini hanya pengemis saja yang iseng masuk-masuk ke rumah orang. Aku menatapnya dengan curiga. Bajunya sih memang agak sedikit lusuh dan ia memakai sendal. "Kenapa, Dek?" tanyaku. Lalu dia menjawab minta diantarkan pulang karena dia tersesat. Aku pun menjawab, "Ini udah malam. Kok kamu masih di luar sih? Ada-ada aja deh." Namun, dia memaksa untuk diantarkan sambil menarik-narik tanganku. Dan dia bilang, rumahnya tak jauh dari sini. Kecurigaanku pun hilang seketika. Timbul rasa iba pada anak itu. Ya udah deh, bentar ya Dek, kakak bawa jaket dulu. Anak kecil itu pun mengangguk. Kami pun akhirnya berjalan keluar kosan. "Rumah kamu di mana?" Lalu dia mengarahkanku ke sebuah gang yang tak jauh dari kosanku. Kulihat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku berjalan melewati gang-gang kecil yang dimaksud oleh anak kecil itu. Tanganku juga masih ia genggam. Wajahnya menunduk dengan rambut terurai berantakan yang hampir menutupi wajahnya. Aku tidak berani melihat wajahnya dari dekat. Lama aku berjalan, aku melewati rumah demi rumah sambil kutunjuk satu persatu rumah yang berderet itu.
untuk memastikan apakah salah satu rumah yang kutunjuk itu milik anak kecil itu atau bukan. Samar-samar dari kejauhan terdengar suara riuh orang seperti sedang mengadakan suatu acara. Langkahku langsung terhenti karena anak itu menarik tanganku. Genggamannya semakin erat dan tubuhnya bergetar. Aku memberanikan diri untuk melihat wajahnya. Mimik mukanya seperti menangis, tapi tak ada air mata yang mengalir dari wajahnya. Anak kecil itu kemudian menunjuk sebuah rumah. Ternyata rumah yang terdengar pengajian itu. Anak kecil itu melepaskan genggaman tangannya dan dia berterima kasih padaku sudah diantarkan. Dia bilang dia khawatir dengan orang tuanya. Setelah berbicara seperti itu, anak kecil itu langsung berlalu menghampiri rumahnya. Suara riuh dari rumah itu kini terdengar jelas. Ternyata itu suara tahlil. Bulu tubuhku berdiri seketika. Dan ketika aku membalikkan badanku, di hadapanku ada bendera kuning yang berkibar. Jangan-jangan anak itu... Ya Tuhan, aku berlari sekencang-kencangnya. Kulewati jalan yang cukup sepi itu sampai akhirnya aku pun kembali ke kosanku. Dan ketika aku buka kembali pintu kosanku, ku rasakan kosan ini kini benar-benar sepi dan hening. Dalam rasa takut, sayup-sayup terdengar suara. Suaranya pelan sekali seperti jauh. Perlahan aku mencoba mencari asal suara itu. Dan suara itu seperti berada di ujung depan kamarku. Aku pun coba menghampiri dan... Tepat di depanku, kini kulihat sedang jongkok seorang anak kecil. Seorang perempuan berambut panjang dan bermuka putih pucat yang jaraknya hanya beberapa sentimeter di depanku. Ini kan anak kecil yang tadi aku antarkan. Namun kali ini kulihat wajah anak perempuan itu, mukanya kontras dengan matanya yang berwarna putih dan bibirnya yang membiru. Dia menoleh ke arahku. Aku tidak bisa apa-apa. Anak kecil itu terus bersenandung sambil memandangiku. Sebenarnya siapa sosok anak kecil ini? Padahal jelas tadi aku sudah mengantarkannya ke depan rumahnya. Badanku lemas, seperti energiku terkuras habis, dan pandanganku mulai kabur. Aku langsung bergegas berlari kecil masuk ke dalam kamarku. Dan ketika aku baru saja masuk ke dalam kamar, kulihat ada yang terbaring di tempat tidurku. Siapa itu? Aku sedikit takut mendekatinya. Dan ketika semakin dekat, itu diriku sendiri. Yang kulihat sedang tertidur itu adalah aku. Kenapa ini? Sampai dari belakangku ada yang mendorongku sangat keras. Dan
Aku tersentak kaget dan terbangun dari atas kasurku. Ya Tuhan, ketika aku tersadar, aku masih terduduk di atas tempat tidurku. Kulihat jam menunjukkan pukul 4 pagi. Dan beberapa saat kemudian, azan subuh pun berkumandang. Dengan malas dan mata yang masih berat ini, kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Aneh, rasanya badanku sangat lelah. Mataku merah dan ada sedikit lingkar hitam di bawahnya, seperti telah begadang. Sudahlah. Mungkin karena efek mimpi burukku semalam akibat kemarinnya terlalu kelelahan. Atau mungkin badanku memang sedang tidak sehat. Paginya, aku agak penasaran dengan apa yang aku alami. Rasa penasaran itu akhirnya mengarahkanku untuk berjalan kaki. Seperti mengambil jalan memutar yang kebetulan memang melewati jalan menuju rumah anak kecil yang kuantarkan semalam itu di mimpiku. Sampailah di jalan yang kuingat persis seperti tadi malam. Dari kejauhan, ada sebuah bendera kuning yang berkibar. Tak jauh dari situ, ada sebuah rumah yang sedang dikerumuni orang-orang berbaju hitam. Samar-samar terdengar isak tangis di dalamnya. Aku bertanya ke salah satu orang yang ada di sana. Kabarnya di rumah itu ada seorang anak kecil yang meninggal dan baru dimakamkan tadi pagi. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Jadi mimpi yang semalam aku alami itu apakah nyata? Aku benar-benar tidak menyangka akan mengalami kejadian itu. Sendirian. 101.9 FM Ardan Radio 35 Still Alive. Siaran radio masa kini bisa ditonton cuma di Ardan. Kembali lagi di JNE Nightmare Site malam hari ini yang bisa kamu tonton live streaming di ardanradio.com. Insan muda, selamat malam buat kamu yang baru gabung juga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan pastinya kita selalu memberitahukan atau menghimbau bahwa selama mendengarkan Nightmare Site ini, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Setelah tadi 2 cerita kamu dengarkan, masih ada 1 cerita lagi yang akan didengarkan malam hari ini. Tapi sebelum itu, tadi juga di masa sempat ngobrol sama tim Ardan, ternyata
memang akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang mengganggu lah dalam tanda kutip ya, atau mengingatkan kehadiran mereka yang ada di Ardan Radio ini. Setelah dipikir-pikir ya, mostly kejadian itu terjadi di hari Sabtu ke Minggu setelah Ardan nembak, dan ya di minggu dini hari berarti ya, karena beberapa pengalaman lain pun setelah diingat-ingat iya ya, seringnya tuh juga terjadi di hari Sabtu atau minggu dini harinya. Baru nggak saya kalau malam Jumat seperti ini. Tadi baru aja Iqbal ngalamin kejadian ada yang ketawa di lantai 2 Ardan Radio, arahnya terdengar dari sana. Atau mungkin Bal, kalau kamu lagi dengerin, suaranya kedengaran kayak jauh tapi sebenarnya dekat. Nah ini nih sebuah mitos yang mungkin sering kamu dengerin sang muda. Ketika suaranya jauh berarti sosoknya dekat. Satu hal juga yang pada akhirnya mungkin terasa secara batin, apa yang ada di sini ingin menyampaikan. Di ulang tahun Ardan sepertinya mereka ingin ikut merayakannya, entah seperti apa. Tapi memang biasanya ketika ulang tahun Ardan dan open house Ardan Radio, pasti ada satu spot dekorasi itu untuk Nightmare Side. Kalau Insan Muda setiap tahun datang ke open house selalu ada tuh. Tahun lalu pun ada ketika open house itu kita buat Nightmare Side yang memang buat game ya kalau nggak salah. Terus ada juga tahun-tahun sebelumnya pun ada buat Nightmare Side di mana kita bikin spot yang memang buat foto booth dengan tema Nightmare Side. Ini selalu ada sih Nightmare Side ini. Hanya saja di kemarin ketika open house, karena gue lagi road trip juga, gue lupa dengan hal itu. Dan iya ya, tuh nggak ada spot Nightmare Side di open house. Ya mungkin ini hanya sebuah kebetulan saja kah atau seperti apa ya. Tapi ya jika itu memang alasannya, ya mohon dimaklumi karena anak-anak mungkin lupa gitu ya. Buat yang ada di sini secara nggak langsung gue menyampaikan hal itu. Terima kasih udah care sama Ardan dan ingin ikut meramaikan ulang tahun Ardan Radio. Oke, sekarang kita masuk dulu ke cerita kiriman di WhatsAppnya Ardan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asep Jamaluddin, rumah saya di ujung Berung. Saya ketika mendengar cerita pertama itu ada yang ngetuk pintu. Pas sama saya dilihat, nggak ada apa-apa. 2 kali ketuk pintu. Tanda-tandanya apa ya, kali Mas? Ya, mungkin ketika diketuk pintu dia nggak ada, sosoknya tanda-tandanya ada sesuatu yang ya walau-alam ya, mungkin memberitahukan eksistensinya saja, atau ya entahlah. Jika mungkin suara ketukan itu tuh terasa dari rumah yang lain, kan kita nggak tahu ya. Berpikir positif aja ya Kang Asep ya. Selamat malam, ada Jai di Padasuka, pendengar Nightmare Side dari zaman pas masih ada tutorial membuka mata batin. Siap. Mau cerita sedikit tentang pengalamanku, mungkin Kamis yang lalu ya, aku lupa tentang cerita apa. Tapi aku ingat pas aku dengerin Nightmare Side sambil tiduran, tiba-tiba badan aku panas banget kayak demam, badan lemes, gemetaran, dan pandanganku terus sekelilingnya gelap.
tapi tengahnya masih jelas. Nggak dengerin apa-apa yang aneh sih, cuman badan tiba-tiba susah buat digerakin, kayak beku, kayak membeku gitu ya. Aku nggak mikir apa-apa dan sepositif mungkin buat mikir ini kayaknya tanda mau kejang-kejang, karena aku pernah ngalamin. Nah, aku istighfar terus dan untungnya bisa aku gerakan lagi. Nggak mikir ketindihan atau apa, berusaha mungkin untuk positif thinking aja. Itu aja sih. Terima kasih sudah dibacain. Terima kasih Jay sudah sharing ya di pada suka. Memang ya mungkin kondisi badan kita nggak tahu ya, entah saat itu kamu sedang kecapean atau seperti apa. Karena ketika ketindihan atau erup-erup pun secara medis katanya seperti itu, kondisi badan tuh lagi capek-capeknya, ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan dengan baik di tubuh kita sehingga kita tidak bisa menggerakkan tubuh dan terasa lebih susah untuk bernafas dengan normal gitu, kayak pengap atau segala macam, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau secara mistisnya seperti yang mungkin sudah pernah kita sampaikan, ada satu sosok yang energinya sangat dekat, secara harfiah tidak menindih, langsung juga ke atas badan pun bisa mereka itu. Mungkin mereka bisa ada di samping, agak membungkuk melihat ke kita, energinya pun membuat kita sesak. Tidak pada saat tidur saja, mungkin kalau kamu masuk ke satu tempat atau lokasi dan tiba-tiba kamu merasa kok agak ngap ya gitu ya, kok agak nggak enak gitu, tiba-tiba susah, sulit untuk bernafas atau bahkan mual gitu, agak sulit untuk berdiri, rasanya kok kayak gempa gitu ya, goyang-goyang padahal kondisi. Nah, itu salah satu benturan energi yang bisa jadi terjadi ketika kamu berada di tempat yang ada makhluk halusnya. Selamat malam, saya Aiko Mala. Kejadian ini menimpa saya beberapa tahun lalu ketika saya masih sekolah SD di daerah Rancamanyar, Bandung. Kejadiannya dimulai di siang hari ketika saya baru pulang sekolah. Saya mengintip ke jendela kamar. Di sana terlihat ada anak kecil yang berlari melewati gorden yang bening. Tadinya saya yakin itu adalah adik kecil saya yang masih usianya 4 tahun. Kemudian saya masuk dan berniat mengejar adik saya itu. Saya kejar terus sampai ke ruang tamu. Tiba-tiba saya berpikir mungkin adik kecil saya sedang sembunyi di belakang kursi, karena pas dicari nggak ada. Karena hanya di pojok itu satu-satunya tempat yang bisa dijadikan tempat untuk kayak bersembunyi. Tahu, dengan suara dan hentakan keras saya mengintip ke kursi dan mengagetkan adik saya itu. Bah, hei gitu ya. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Di belakang kursi dan sekitarnya pun nggak ada orang. Saya kaget, langsung merinding. Nah, ternyata saya mengejar sosok anak kecil yang goib atau mungkin tuyul. Saya langsung kabur, melarikan diri ke rumah, keluar rumah ya, mencari orang tua dan adik saya. Dan ternyata benar, mama dan adik saya itu lagi main di rumah tetangga. Berarti di rumah saya saat itu kosong ya, tidak ada siapa-siapa. Sekian cerita horor petak 4 bersama tuyul ini saya sampaikan. Terima kasih Anda telah bersedia membaca cerita sekaligus pengalaman horor saya. Sukses selalu Ardan Radio. Terima kasih Aiko Malah, hatur nuhun pisan ya. Aduh. Selamat malam Ardan. Ada Putri. Setiap malam saya suka pulang lewat Ardan tuh jam 1 jam 2 dini hari. Soalnya saya kerja di Geger Kalong. Dan itu benar-benar uji nyali banget, sepi banget ya di Jalan Ardan. Iya. Itu gelap banget, cuman lampu mobil doang yang nyala. Waduh, itu mau buru-buru juga, takut ada yang lewat. Jadi ya bismillah aja ya. Selamat malam Kang. Cobain nama siapa? Cap Angga ya.
Malam ini mah terasa merinding dengerin Nightmare Set di radionya. Tiba-tiba radio pun mati sendiri, terus nyalain lagi, tiba-tiba barusan pindah channel-channel sendiri gitu. Ya frekuensi yang dan listrik dengan gelombang elektromagnetik itu cukup bisa menjangkau lah ya sosok-sosok yang tak kasat mata. Karena dipercaya juga untuk beberapa orang bahwa mereka ini mempunyai gelombang atau mungkin aura elektromagnetik ya yang bisa terdeteksi. Makanya ada alat-alat yang bisa mendeteksi hantu. Terus ada juga yang bahkan kalau sekarang kita kenal dengan yang namanya spirit box gitu ya, yang dipakai salah satu konten kreator juga yang akhirnya bisa mendengar suara ya mereka gitu. Waduh, boleh juga tuh ya kayaknya kalau Ardan Nightmare punya si spirit box itu gitu, yang akhirnya ketika Nightmare ada yang bisa diajak berkomunikasi, dan karena kita audio radio pastinya hal itu akan sangat relate dengan Ardan. Gimana Insa Buddha menurut kamu ya? Boleh kasih saran-sarannya, apakah kita perlu spirit box di Nightmare Side? Oke, sebelumnya untuk kamu yang ingin mengirim pengalaman ceritanya untuk Nightmare Side bisa kamu kirim via email ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirim paket dan barang sudah pasti via JNE. Ada JNE, yes, yakin esok sampai, dan itu cepat banget. Saya udah coba juga tuh kalau pengiriman ekspedisi beli barang di online gitu, pilih JNE yes, itu beneran besoknya sampai, luar biasa, dan bisa dilacak juga pengirimannya. Terima kasih sebelumnya JNE sudah selalu setia untuk nemenin Nightmare Side. Kemarin juga teman-teman JNE Bandung juga hadir di ulang tahunnya Ardan, bahkan ngasih bunga ya di depan ya, karangan bunga selamat ulang tahun dari JNE. Hatur nuhun pisan teman-teman JNE, mantap. Jangan lupa di follow ya, JNE_BDG ya, dan JNE_ID untuk info dan update seputaran dari JNE Connecting Happiness. Kalau gitu kita masuk ke cerita ketiga dulu malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga, dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Ini adalah cerita yang menyeramkan yang aku alami saat aku tinggal di daerah Sumedang. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Usiaku masih 16 tahun. Daerah rumahku berada di perkampungan yang minim penduduk. Rumahku berada di dekat hamparan sawah, dikelilingi kebun pisang, di mana jarak satu rumah dan lainnya cukup jauh. Di rumah aku hanya tinggal bertiga saja. Aku, ibu, dan adikku. Ayah bekerja di Bandung. Ya, sesekali ketika hari Sabtu dan Minggu dia baru pulang. Jadi kami lebih banyak bertiga tinggal di rumah itu.
Menurut orang sekitar, daerah rumahku angker. Dibanding rumah-rumah yang lainnya, rumahku lah yang lebih dekat dengan sebuah pemakaman. Katanya banyak warga yang mengalami kejadian seram ketika lewat daerah dekat rumahku. Sejak kecil aku di sana, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang orang-orang ceritakan. Justru yang membuatku takut tinggal di daerah sana bukanlah hantu, tapi ular sawah. Karena seringkali ular masuk ke daerah rumahku, mencoba masuk ke dalam rumah. Maka setiap sore, ibu selalu menaburkan garam untuk mencegah ada ular yang masuk ke dalam rumah. Sampailah pada hari itu, aku baru saja pulang sekolah, melihat ibu sedang tidur bersama adikku di kamar. Ketika itu sudah lewat maghrib. Ketika sudah malam, suasana di sekitar rumahku, bahkan di rumahku, cenderung sepi. Tanpa berniat mengganggu tidur mereka, aku tidak membangunkannya. Begitu pulang, aku langsung siap-siap untuk bersih-bersih dan istirahat. Kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur, dan kamar mandinya pun ditutup oleh bilik seadanya saja. Ketika masuk ke kamar mandi, air sudah terisi penuh. Jadi aku tidak perlu lagi menimba air sumur untuk mandi. Aku pun bergegas mandi, memakai gayung, dan mulai menyiramkannya ke tubuhku. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara benda jatuh ke dalam sumur. Bunyinya keras, dan bahkan sama terdengar ada suara teriakan. Jangan-jangan buru-buru aku membereskan mandiku, langsung memakai pakaian dan keluar menuju ke arah sumur. Rasa-rasanya seperti ada yang terjatuh masuk ke dalam sumur. Aku langsung membangunkan ibu. Ibu bertanya padaku ada apa. Aku mengajaknya ke arah sumur dan bilang, ada sesuatu yang masuk ke dalam sumur dan aku mendengar suara teriakan. Kami langsung melihat ke arah sumur. Tapi karena saat itu gelap, kami tidak melihat apa-apa yang janggal. Dan jika ada sesuatu yang jatuh pun, rasanya harusnya masih bisa terlihat. Tapi ketika itu tidak ada apa-apa. Namun sangat jelas sekali ku dengar seperti ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Sudahlah. Malam pun berlalu. Adik masih tertidur pulas
Sedang ibu yang terbangun karenaku menemaniku di ruang tengah sambil mengerjakan PR. Sampai astaga, terdengar lagi suaranya. Suara yang sama seperti yang kudengar tadi. Sesuatu yang jatuh ke dalam sumur diiringi oleh suara teriakan. Aku melihat ke arah ibu dan sepertinya ibu pun mendengarnya. Tuh, Bu, ada yang jatuh ke sumur. Kami bangkit dari duduk dan ibu langsung menuju ke arah jendela untuk melihat ke arah sumur. Ibu menyibakkan gorden dan melihat ke arah sumur, mengintipnya. Dan ketika ibu mengintip, tiba-tiba dengan cepat ibu menutup kembali gordennya dan melihat ke arahku dengan wajah yang pucat. Lalu dia menghampiriku. Ku dengar dia mengucapkan istighfar berkali-kali. Lalu merangkulku dan memintaku kembali ke kamar. Kenapa, Bu? Ibu tidak menjawab, hanya menyuruhku untuk cepat tidur. Dan jika mendengarnya lagi, tak perlu dicari tahu, hiraukan saja. Aku pun masuk ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Ibu kenapa? Aku tidak bisa tidur malam itu. Terdengar suara toke yang berbunyi berulang-ulang. Sangat membuatku terganggu dan malah membuatku lebih tidak bisa tidur. Suara tokenya terdengar sangat keras. Jangan-jangan ada di dekat kamar. Aku mengambil sapu dan gagangnya aku ketukkan ke arah jendela. Dinding yang terbuat dari kayu-kayu agar toke itu diam atau pergi dari sekitaran kamarku. Dan ketika aku ketuk ke arah jendela, suara tokenya berhenti. Berarti ada di balik jendela nih. Jendelaku masih tertutup oleh gorden. Aku ketuk lagi jendelanya dengan sapu dari balik gorden. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk balik dari arah luar, mengetuk jendelaku. Oke sih, nggak mungkin kayak gini. Badanku mendadak kaku seketika itu. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela dan astaga! Dari balik jendela terlihat ada sosok wajah menyeramkan yang menempel, mengintip ke arah kamarku. Wajah seorang perempuan putih pucat
dengan rambut yang berantakan. Mulutnya lebar dan lidahnya menjulur keluar. Dengan mata yang membelalak. Dan dia mengeluarkan suara yang kukira itu suara toke. Tapi itu ternyata berasal dari sosok perempuan itu. Astaga. Saat ku sadar, ternyata itu hanya kepalanya saja yang melayang tanpa badan. Teriakanku kontan membangunkan ibu yang langsung berlari ke kamarku. Dan begitu ibu datang, sosok itu pun perlahan hilang. Kepalaku ketika itu sangat pusing dan badanku bergetar semua. Aku merasakan kesemutan yang terasa sebadan hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, ibu sudah berada di sebelahku dan menenangkanku. Aku langsung cerita apa yang kulihat. Ibu, Bu, tadi aku ngelihat itu, Bu. Aku lihat sebelum aku menyelesaikan kalimatku, ibu berkata padaku, "Kamu lihat kepala perempuan yang melayang." Hah? Aku pun mengangguk. Ternyata itu yang dilihat ibu ketika menyuruhku masuk ke dalam kamar. Sosok kepala perempuan melayang yang ketika itu ibu lihat melayang lalu terbang masuk ke dalam sumur. Itu pun yang mungkin ku dengar, seperti benda jatuh ke dalam sumur dan disertai sebuah suara. Ternyata berasal dari sosok kepala perempuan itu.